Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para santri yang kebetulan saat sekarang ini mendengarkan atau mengikuti langsung pengajian pada malam hari ini, sebelumnya kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Khusus kita aturkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabih, kemudian kepada semua para sahabat, para keluarga, para pengikutnya, kemudian kita khususkan lagi kepada pengarang kitab ini, yaitu kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Al-Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alwi. Semoga apa yang akan kita sampaikan, isi kitab sebagian pada malam hari ini, mendapatkan berkah dan manfaat kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita khususkan Fatihah, semoga sampai kepada guru-guru kita, para muallim, masyayikh kita, dan kepada para santri-santri semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sengaja saya pilih kitab yang kita baca pada malam hari ini, Sulamut Taufiq, karena kitab ini adalah salah satu dari kitab yang diajarkan para ulama-ulama salaf kita pada zaman dahulu, dan sampai sekarang kitab ini masih dikenal di pondok-pondok pesantren pada umumnya. Kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab ini, sebetulnya sangat banyak sekali bab-bab atau pembahasan yang dibahas dalam kitab ini. Dari awal sampai akhir itu meliputi akidah Islamiyah, kemudian juga ada syariah, tata cara pelaksanaan kita melakukan ibadah, kemudian ada tasawuf, yaitu ilmu yang dimiliki para ulama-ulama sufi. Kemudian ibadah itu sendiri semua dimuat dalam kitab ini. Cuman karena terbatasnya waktu, kita ambil bab yang terakhir dari kitab ini, yang insya Allah bab ini itu adalah tentang ilmu tasawuf
atau dalam istilah lain itu bisa dikatakan ilmu yang menjelaskan tentang etika, sopan santun, baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun pada sesama makhluk. Di sini langsung kita sampaikan untuk fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil qalbi arya'u bi a'malil birri wa huwa al-'amalu li ajlin nas wa yukhbitu sawabaha. Faslun utawi ana fasal suwiji. Ini ada satu bab, ada satu fasal, ada satu pembahasan. Wa min ma'asil qalbi lan iku setengah saking maksiate ati. Sebagian dari maksiat, berbuat dosa yang berhubungan dengan hati manusia. Arya'u yaiku riya. Jadi namanya berbuat maksiat yang terkait dengan hati. Yang pertama itu namanya riya. Bi a'malil birri, kelawan biro-biro ngamal kang bagus. Jadi riya ketika kita itu melaksanakan amal perbuatan yang bagus. Nah, sekarang riya itu apa? Riya itu bukan air liur yang keluar kental-kental itu ya, bukan itu yang dimaksud. Riya dalam bahasa Arab di sini. Adapun penjelasannya wa huwa al-amalu li ajlin nas. Ini namanya riya. Wa huwa utawi riya al-amalu iku ngamal li ajlin nas krana arai menungso. Jadi riya itu apa? Riya itu berbuat, beramal yang baik, tapi amal itu karena manusia, bukan karena Allah. Jadi semua amal yang kita lakukan yang baik itu kan harus diniati ikhlas ya. Jadi karena Allah. Ketika kita melakukan amal perbuatan, kemudian kita melakukan itu karena manusia, tidak karena Allah, itu namanya riya. Ya, misalnya kamu belajar, tapi belajar kamu itu tidak karena Allah. Nah, belajar kamu karena Allah itu kan kamu membuang semua kebodohan, kemudian mencari ilmu, pengertian. Tapi kalau karena manusia, mungkin kamu, nek saya tidak belajar, itu takut dengan guru kita dan sebagainya. Itu juga namanya riya. Jadi riya itu termasuk perbuatan dosa yang kita lakukan, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Karena beramal yang niatnya ikhlas itu memang perintah Allah. Nah, biasanya kalau tidak ikhlas itu pasti karena yang lain, karena orang tua, karena guru, karena siapa, pokoknya tidak karena Allah. Itu namanya riya. Ya, jadi nama apa? Amal yang riya seperti itu termasuk perbuatan maksiat yang terkait dengan hati kita. Dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kalian semua itu tidak diperintah Allah ketika kalian semua beribadah, itu tidak diperintah kecuali karena Allah. Nah, ketika ibadah kita yang kita lakukan itu tidak karena Allah,
maka ini namanya riya. Dan riya ini terkait dengan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbitu lan bisa nglebur apa riya. Perbuatan riya ini bisa melebur sawaba ing pira-pira ganjarane amal. Jadi amal-amal yang kita lakukan tapi tidak karena Allah, atau istilahnya dalam kitab ini riya, itu bisa melebur pahalanya. Jadi pahalanya bisa hilang sama sekali. Misalnya kita sholat, tapi sholat kita itu tidak karena Allah, entah karena siapa, ya pokoknya karena supaya dibilang kita itu seorang yang rajin sholat misalnya. Jadi sholatnya karena apa? Supaya dibilang rajin. Ini juga itu namanya riya. Atau seorang yang punya calon mertua, ketika berkunjung di rumahnya mertua, sholatnya dihusuk-husukkan, kemudian ini juga namanya riya. Sholat tidak karena Allah, tapi karena siapa? Karena calon mertua. Itu riya di sini seperti itu. Nah, riya seperti ini itu bisa melebur pahala amal yang dilakukan. Itu. Wa yukhbitu sawaba. Jadi ya istilahnya apa? Iman itu apa ya? Ya kasihan lah ya. Kita sudah susah payah melakukan satu perbuatan amal, tapi ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan apa? Pahala dari amal itu. Nah, kita contohkan ya sepertinya kamu misalnya bekerja di satu perusahaan, di pabrik, di apa itu pokoknya. Kamu kerja 1 bulan penuh, tapi kamu tidak digaji. Kira-kira perasaan kamu gimana? Ya gimana wong kerja kok tanpa ada gajinya. Itu sama, kamu melakukan amal yang baik tapi amal kamu tidak karena Allah atau riya, itu pahalanya hilang sama sekali. Itu wa yukhbitu sawaba kal ujubi kaya dene ujub bi taatillah kelawan taat maring Allah. Ya mirip-mirip riya, itu ada yang lain istilahnya ujub. Jadi yang pertama tadi apa? Riya. Nah, kemudian yang kedua ini mirip-mirip riya, tapi namanya ujub. Ujub dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa utawi ujub suhudul ibadah, iku ningali ibadah, memperlihatkan ibadah sodirotan hale metu. Apa ibadah keluar ibadah itu minan nafsi saking awake, dari dirinya sendiri, wa iban hale ngilangake, jadi menghilangkan, anil minnati saking kanugrahan, jadi menghilangkan dari anugerah Allah. Itu namanya ujub. Jadi ujub itu kita melahirkan satu perbuatan ibadah, tapi ibadah yang kita lakukan itu mengandalkan kemampuan dirinya, dia tidak merasakan bahwa itu semua itu karena anugerah dari Allah. Jadi ini ya ngibadah, tapi ngibadah itu ora rumangsa, tidak merasa bahwa ibadah mereka itu hanya semata-mata anugerah dari Allah. Seandainya tidak mendapatkan hidayah, taufik, tidak mendapatkan petunjuk, pertolongan Allah, sudah pasti orang itu tidak akan bisa beribadah. Tapi orang itu bisa beribadah, bisa melakukan amal-amal yang baik, bisa melakukan sedekah misalnya, dan seterusnya, itu semata-mata karena apa?
anugerah dari Allah, bukan kemampuan dari dirinya sendiri. Itu namanya apa? Ujub. Nah, ujub ini juga termasuk dosa atau maksiat yang terkait dengan hati. Jadi riya, kemudian ujub. Nah, riya itu apa tadi? Beramal tidak karena Allah, yang bisa menghilangkan pahala-pahala dari amal perbuatan yang baik. Kemudian kalau ujub itu dia melakukan ibadah itu dengan kemampuan sendiri, menafikan atau mengabaikan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong ki iso ibadah, iso beramal, iso bersedekah, bisa beramal yang baik, itu semata-mata karena anugerah dari Allah. Nah, orang untuk anugerah Allah, orang untuk pitulunge Allah, iso ora bakalan iso kuat iso ibadah. Ora bakalan iso walaupun badannya kuat, walaupun badannya sehat, tapi tetap dia tidak beribadah karena tidak mendapat anugerah dan pertolongan Allah. Itu tidak dirasakan oleh dia. Jadi merasakan itu kemampuan dari pribadi, bukan anugerah dari Allah. Itu namanya ujub. Jadi orang itu kan mestinya kan tidak bisa apa-apa itu. Dan orang bisa apa-apa itu karena apa? Mendapat pertolongan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian lanjutnya wasakku fillahi, wasakku lan mamang itu ragu-ragu, fillahi ing dalem wujude Allah. Ada orang kok meragukan adanya Allah. Contohnya ya, Allah ini ada atau enggak sih? Jadi dia ragu-ragu, Allah ini wujud apa enggak sih? Sebenarnya itu ada atau enggak? Ini namanya kan orang ragu. Dalam pikirannya seperti itu, kemudian dilahirkan dalam ucapan seperti itu. Nah, ini maksiat, termasuk dosa yang berhubungan dengan hati itu. Ya. Nah, padahal ya jelas sekali ya. Tidak mungkin kalau Allah tidak wujud, itu tidak mungkin. Ya, karena apa? Lah dunia ini ada kan seperti ini, itu kan ada yang membuat. Nah, siapa yang bisa membuat dunia? Ada manusia bisa membuat dunia seperti ya, paling ya miniatur dunia. Miniatur dunia paling bisa itu. Tapi kalau dunia yang seperti buatan Allah seperti ini tidak bakalan bisa. Nah, ini tentu pasti Allah Subhanahu wa taala ada, dan Allah lah yang menciptakan dunia dan seisinya ini. Jadi tidak ada keraguan. Jadi ketika ada orang ragu tentang wujudnya Allah, itu termasuk dosa dan maksiat yang terkait dengan hati. Itu yang kedua ya. Jadi ada ujub, ada riya, mirip riya itu ujub. Kemudian yang ketiga apa? Ragu tentang keberadaan Allah. Selanjutnya wal amnu fi makrillah. Wal amnu itu merasa aman fi makrillah, di dalam rekayasa Allah. Jadi wong rumangsa aman sangka rekane Gusti Allah, merasa aman dari rekayasa Allah. Itu termasuk dosa itu. Jadi tidak ada orang yang tanpa apa? Rekayasa Allah itu tidak ada. Jadi semua apa perbuatan yang dilakukan orang itu pasti tidak lepas dari apa? Rekayasa Allah. Yes. Nah, kalau ada orang merasa aman dari rekayasa Allah, itu termasuk dosa. Ya, jadi kita itu tidak bisa ya. Lepas dari Allah itu tidak bisa. Kita merasakan senang itu juga apa? Allah menghendaki kita senang. Kalau kita susah,
Ya sama, Allah menghendaki kita susah. Ya, bukan itu terjadi dengan sendirinya tanpa rekayasa Allah itu tadi. Nah, maka orang yang merasa aman dari rekayasa Allah itu termasuk maksiat dosa kepada Allah yang terkait dengan hati itu. Kemudian wal kunutu min rahmatillah. Dosa maksiat yang selanjutnya yang terkait dengan hati kita itu merasa putus asa dengan rahmat Allah. Wal kunut itu putus asa min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Orang itu tidak boleh berputus asa dengan rahmatnya Allah. Jadi orang itu harus tetap mengharapkan kepada Allah yang baik-baik, minta, berdoa tanpa putus asa. Ya, misalnya kalau ada orang berdoa kemudian merasakan doa mereka itu tidak dikabulkan, kemudian dia putus asa, ini dosa ya, dosa. Ya tetap berdoa terus, tetap minta kepada Allah. Kan doa itu kan termasuk ibadah, dan doa itu diperintahkan Allah juga. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semua, pasti doa kalian itu akan kami kabulkan, ya, disembadani oleh Allah. Itu kan perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah itu kan berarti ibadah. Jadi sebetulnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan, itu tidak ada. Cuman Allah itu menghendaki yang terbaik untuk kita. Kalau kita berdoa kemudian diberikan doa kita, itu Allah menghendaki kita yang terbaik. Nek kita berdoa kok tidak dikabulkan, itu juga Allah berkehendak yang baik pada kita. Ya isogo mungkin nek permintaan kita itu langsung diberikan Allah, itu kita yang malah tidak kuat, bisa jadi. Karena kita tidak kuat menerima apa yang kita minta itu sendiri, akhirnya kan bisa jadi kita menjadi orang yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh orang itu putus asa dengan rahmat Allah. Kemudian buat takabur lan takabur ala ibadillah ing atase kawulane Allah. Wa huwa utawi takabur raddul haqqi iku nulak maring hak. Jadi yang berikutnya termasuk maksiatnya hati, yaitu merasa sombong, ya. Takabur itu sombong dengan sesama orang, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa takabur itu sombong. Kalau bahasa Jawa ini kan gumedhe, ya, kepada sesama hamba Allah. Maksudnya piye? Maksudnya gimana? Wa huwa utawi takabur iku raddul haqqi, nulak maring kebenaran. Wastaqarun nas wastihqarun nas, lan ngino-ngino maring menungso, menghina manusia. Jadi menolak kebenaran kemudian menghina manusia. Wa ru'yatuhu, lan ningali wong ketika dia melihat orang sesama hamba Allah, annahu saat temene awake wong iku khairun, lebih bagus. Sesungguhnya dirinya itu lebih bagus. Kalau dia berkumpul dengan orang lain, itu dia merasa dirinya lebih bagus daripada orang lain. Itu namanya takabur. Nah, yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Orang itu kan di hadapan Allah kan sama. Yang membedakan hanya apanya? Takwanya saja, ya. Jadi orang itu yang punya jabatan maupun tidak, kaya atau miskin, itu di hadapan Allah sama semua. Tidak ada yang lebih. Yang lebih hanyalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Jadi antara kalian itu orang yang paling dimuliakan Allah itu hanya kalian yang punya sifat takwa. Walaupun jabatannya tinggi misalnya, ya, jabatan di Indonesia kan yang tertinggi kan presiden misalnya. Tapi andekan nih, ada presiden tidak punya sifat takwa kepada Allah, di hadapan Allah rendah sama dengan kita ini, tidak ada bedanya. Ya, nah, sekarang kelihatannya si miskin tidak punya apa-apa, tapi dia takwa kepada Allah. Nah, ini di hadapan Allah itu orang yang paling tinggi derajatnya. Presidennya kalah dengan orang ini, orang miskin ini. Karena apa? Dia punya sifat takwa. Nah, kalau di hadapan manusia ya sing paling dhuwur ya presiden. Kalau orang miskin yang gembel yang tidak punya apa-apa itu ya tetap menjadi orang yang rendah. Tapi di sisi Allah tidak seperti itu. Nah, jadi takabur itu gambarannya seperti itu. Kalau dia berkumpul dengan sesama hamba Allah, dia itu merasa lebih, ya lebih dalam segala hal. Misalnya dia merasa lebih kaya daripada yang lain, itu ya kesombongan itu. Merasa lebih pandai, lebih pinter daripada yang lain, itu ya salah. Takabur itu termasuk. Anda boleh seperti itu, ya. Jadi misalnya kamu kok merasa lebih pinter daripada yang lain, pinternya kamu itu seberapa dibanding dengan ilmunya Allah, kan gitu ya. Merasa lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik misalnya, itu sombong itu, ya, kesombongan itu, sombongan yang terkait dengan hati. Ya. Jadi sama-sama hamba Allah seperti itu. Itu maksiat kepada Allah termasuk. Kemudian wal hikdu lan unek-unek atine. Jadi yang dimaksud di sini atine unek-unek. Jadi hatinya itu menyimpan rasa dendam. Dendam kepada orang lain. Dan dendamnya ini mungkin pada satu saat itu diwujudkan. Itu namanya unek-unek. Lah, hati yang punya dendam seperti ini, nah itu termasuk perbuatan dosa kepada Allah yang namanya maksiat yang terkait dengan hati. Wa utawi unek-unek izmarul adawati, iku nyimpen permusuhan. Idza amila bimuqtadahu lam yakrahu, nalikane nglakoni sapa wong ketika mereka itu melakukan mewujudkan unek-uneknya itu. Unek-unek itu apa ya, menyimpan rasa dendam itu diwujudkan. Nah, akhirnya ya balas dendam itu, kemudian mencelakakan orang lain. Itu tidak merasa kecewa, dia tidak merasa benci, bahkan malah senang bisa mengeluarkan apa unek-unek itu tadi ya. Jadi penyimpanan dendam kepada orang lain itu, ini termasuk dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hasadu lan drengki, iri hati, itu juga perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang terkait dengan hati. Dengki itu apa? Wa huwa karahiyatun nikmati lil muslimi. Wa tawi dengki itu apa? Karahiyatun nikmah. Dia merasa benci dengan kenikmatan li muslimin maring wong Islam liya. Jadi nek ada orang muslim merasakan satu kenikmatan, itu dia malah benci. Nah, ini namanya apa? Hasud. Hasud itu dengki. Sebetulnya kan tidak seperti itu.
Orang itu kalau misalnya punya teman, temannya senang itu kan harusnya melu ikut senang gitu. Tapi ini sebaliknya, nek temani senang gitu malah benci. Nah, kemudian dibalik, temani benci, ya susah misalnya, temannya susah, temannya mendapat musibah, tapi malah dia tertawa, malah senang. Nah, itu namanya apa? Hasud. Ya, hasud ini termasuk perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang sebenarnya itu kan al muslimu akhul muslim. Jadi orang muslim dengan orang muslim yang lain itu kan bagikan teman. Nah, sekarang teman itu yang sebenarnya gimana? Konco ya. Konco itu bahasa Jawanya konco, teman. Teman yang sebenarnya itu gimana? Teman yang sebenarnya itu ya ketika kamu bahagia, senang, itu teman kamu ya ikut senang gitu. Tapi ketika kamu susah, teman kamu juga ikut susah. Itu konco sing bener. Teman yang sebenarnya itu seperti itu. Tidak malah sebaliknya. Nek kowe seneng malah koncomu gedeng. Ya, nek kowe susah malah koncomu seneng. Nah, itu lawan kayak begitu. Bukan teman tapi lawan kita itu. Padahal yang benar itu al muslimu akhul muslim. Jadi orang Islam sesama dengan orang Islam yang lain itu harus seperti saudara atau teman, seperti itu. Nah, itu hasud itu seperti itu. Kemudian selanjutnya wal mannu, termasuk dosa maksiat kepada Allah itu undat itu apa ya? Bahasa Jawa ini ngundat. Bahasa Indonesia ini apa? Mengumpat. Ya. Kamu mengeluarkan kebaikan, amal kebaikan, misalnya sedekah ya. Sedekah, tapi kemudian kamu undat itu. Ya, kamu ungkit. Kamu ungkit. Sedekah yang kamu lakukan, yang kamu laksanakan pada orang lain itu kamu ungkit. Loh, kamu itu kalau tidak saya berikan ini, wah kamu tidak ada apa-apanya, kamu tidak punya apa-apa. Itu namanya mengungkit pemberian yang sudah diberikan. Itu juga perbuatan yang dosa atau maksiat itu. Namanya apa? Al-mannu bis sedekah. Wa yubtilu lan bisa mbatalake apa al-mannu sawabaha ing ganjaran sedekah. Jadi mengumpat itu bisa menghilangkan pahalanya sedekah atau amal kita. Yang sebenarnya gimana? Ya wis nek kita beramal ya beramal lillahi ta'ala, ndak usah kita apa? Ungkit, ndak usah kita sebut-sebut dan sebagainya. Karena ketika kita mengungkit amal yang kita lakukan, itu sawab pahalanya bisa hilang. Ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, amal itu jangan diungkit. Ya. Itu namanya al-mannu. Ya, ini termasuk apa? Perbuatan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan hati. Selanjutnya wal israru lan apa? Delurung itu bahasa Jawane delurung. Selalu melakukan. Delurung itu selalu melakukan alat dzanbi. Ing matase perbuatan dosa. Jadi wis ngerti nek ngono iku dosa, tapi yo dilakoni terus. Nah, ini termasuk dosa kepada Allah yang terkait dengan hati. Namanya israru alat dzambi. Tidak boleh seperti itu. Ya yang sebenarnya ya nek itu memang jelas-jelas itu perbuatan yang tidak baik dan yang telah terlanjur kita lakukan. Nah, itu ya kita sudahi. Ya, kita berhenti, kemudian itu kita tinggalkan. Aja malah istiqomah, istiqomah tapi dalam
keburukan itu tidak boleh. Istiqomah itu ya yang boleh dalam hal-hal yang baik. Wasu'iddun lan alane penyono billahi kelawan Allah wa bi ibadillahi lan kelawan kawulane Allah. Kita tidak boleh, dan itu termasuk maksiat, dosa, ya, berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kowe iku nyono karo Gusti Allah, nek Gusti Allah iku gawe kowe iku digawe sing elek-elek. Berarti elek-elek iku anggone Gusti Allah. Ini kan berprasangka buruk kepada Allah. Padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Allah itu pasti kasihan dengan kamu. Allah itu pasti mengharapkan yang terbaik untuk kamu. Ya. Dan dalam ayat yang Al-Quran itu kan disebutkan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini adalah kejadian yang paling baik, ya, yang pernah dijadikan oleh Allah daripada makhluk atau kejadian yang lain. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Allah itu pasti berkehendak kepada kita itu yang baik, maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Jadi Allah berkata dalam hadis qudsi. Itu kan yang benar kan seperti ini. Jadi ana inda dzanni abdi bi. Saya Allah itu inda dzanni abdi. Tergantung apa prasangka hamba-hambaku. Jadi Gusti Allah itu tergantung leng nyono kawulane. Nek kawulane Gusti Allah itu berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan berbuat baik pada orang itu. Tapi sebaliknya nek orang kok berprasangka buruk kepada Allah, ya keburukan itu langsung menimpa dirinya sendiri. Nah, itu maka tidak boleh, termasuk dosa kepada Allah itu berprasangka buruk kepada Allah. Dan juga tidak boleh berprasangka buruk pada sesama manusia. Jadi namanya su'udzon. Su'udzon itu kan berprasangka yang buruk dengan sesama. Walaupun orang yang kamu sangka buruk itu ya buruk memang, tapi itu tidak boleh itu. Kamu bersangka buruk itu tidak boleh. Walaupun kenyataannya memang mungkin itu orang yang tidak baik, tapi tetap saja kita tidak boleh. Ya. Apa meneh kok wong apik malah mbok prasangka dengan yang buruk. Nah, itu tidak boleh. Yang baik gimana? Yang benar gimana? Ya kita harus selalu husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka yang baik. Walik itu berprasangka yang baik. Itu namanya husnudzon. Ya. Kalau berprasangka yang buruk namanya suudzon. Nah, yang boleh itu husnudzon, yang dilarang itu suudzon. Kenapa kok dilarang? Ya kan dikatakan orang-orang yang pinter itu kan sebaik-baik manusia itu pasti masih punya salah, kejelekan, dan sejelek-jelek manusia itu juga masih punya kebaikan, kan seperti itu. Ya. Jadi kita tidak pas kalau kita berprasangka yang buruk pada orang lain. Ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain itu kita termasuk berbuat maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wat takdzib bil qadari. Ya. Wat takdzib itu bohong. Goroh, ya. Goroh itu bohong bil qadari. Nah, membohongi. Membohongi bil qadari kelawan pestine Allah. Jadi dia apa? Tidak percaya dengan ketentuan Allah itu. Tidak percaya dengan ketentuan Allah. Jadi ora ana ketentuan Gusti Allah itu ora ana. Dia tidak percaya seperti itu. Ya.
Jadi pemane kita kena musibah ya wis memang kena musibah, itu tidak karena apa? Kekuasaan Allah. Itu termasuk perbuatan yang dosa seperti itu. Maksiat ya. Kemudian wal faro lan bunga-bunga bil maksiati kelawan nglakoni maksiat. Ketika kita berbuat dosa kita malah bangga. Kita malah senang guyu ya, senang-senang. Padahal yang kita lakukan dosa. Nah, itu maksiat, termasuk dosa kepada Allah. Atau ketika orang lain melakukan dosa kita ikut senang. Nah, jadi nek kowe nglakoni elek kowe iku bangga, seneng. Nek ana wong liya nglakoni elek, kamu juga ikut senang. Jadi orang lain melakukan maksiat, kamu malah senang. Jadi yang sebenarnya kan malah ingkar ya. Seharusnya ingkar dalam hati. Jadi tidak mendukung dengan hati seperti itu, kowe melu seneng gitu. Yang sebenarnya kan seperti itu. Kemudian wal ghadaru lan nulayani janji walau bikafirin, senajan kelawan wong kafir. Kita ndak boleh ingkar janji. Ingkar janji tidak boleh walaupun dengan orang kafir. Wong kafir ora oleh kita ingkar janji, apalagi sesama kita muslim. Ya malah seharusnya harus apa? Menepati janji, baik itu janji yang ringan maupun janji yang berat. Karena janji harus ditepati seperti itu. Kowe janji kira-kira janjimu ora ditepati, namanya ingkar janji. Ingkar janji itu termasuk maksiat kepada Allah. Wal makru lan gawe reko elek, wal budu lan gething as-sahabati ing maring sahabate Kanjeng Nabi. Ana wong kok misale iki wong sing menangi sahabate Kanjeng Nabi, kemudian wong iki reka-reka kepengin mencelakakan sahabat Nabi. Itu punya rekayasa yang tidak baik, itu juga termasuk maksiat. Misalnya orang yang menangi apa ya? Ya semasa dengan sahabat Nabi, kemudian dia benci kepada sahabat itu. Nah, ini termasuk maksiat, dosa. Nah, kalau ini sekarang ini mungkin tidak harus menangi, tapi orang-orang biasa seperti kita semua kemudian berani apa? Berani apa ikut ini berbuat nggak pas sahabat misalnya ya, menghina para sahabat Nabi. Nah, itu termasuk dosa dan maksiat pada Allah. Ya, itu namanya benci kepada sahabat. Sahabat, terutama sahabat yang terkenal, Abu Bakar, Umar, Asy, wani ngelek-ngelek kalau Abu Bakar. Itu berdosa, itu perbuatan maksiat. Ya, kemudian dengan sahabat Sayyidina Umar misalnya, ya, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ya, karena mereka itu orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah akan masuk di surga. Ya, keri-keri kita hina. Nah, ini berarti perbuatan yang dosa dan maksiat. Kemudian wal ali, dan juga menghina keluarganya Nabi. Kita menghina keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi itu sampai sekarang itu masih ada di dunia ini. Yang namanya bib-bib itu loh. Saya itu ada yang punya silsilah nasab sampai kepada Nabi Muhammad, tapi juga ada yang tidak. Bib-bib yang punya silsilah silsilah keturunan yang sampai ke atas itu sampai Nabi. Ini berarti dzurriyyah Nabi. Itu sama sekali kita tidak boleh ngelek-ngelek itu apa? Ya menghina lah ya. Tidak boleh sama sekali, kita harus menghormati. Karena apa? Itu dzurriyyah Nabi.
Ya, anak-anak bibib itu kebetulan itu punya silsilah yang sampai kepada Nabi, tapi kemudian kita ikut-ikut menghina. Itu kan sing lara atine kan Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu marah sakit hati lah, kamu kan tidak termasuk nanti umatnya kan, dimarahi oleh Nabi. Kan repot kita ya. Kita repot. Maka itu termasuk dosa. Jadi wal bughdu as-sahabatu sahabati wal ali. Benci kepada sahabat Nabi juga benci kepada keluarga Nabi. Masih ada lagi benci kepada as-solihin was-solihin, benci kepada orang-orang yang solih, benci kepada ulama. Kenapa kita kok tidak boleh benci pada ulama? Ulama itu kan warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya. Satu-satunya orang yang bisa mewariskan ilmunya Nabi itu ya para ulama itu. Lainnya ulama tidak ada, al ulama saja itu yang warasatul anbiya, al ulama ul ambil. Maka tidak boleh kita menghina, tidak boleh sama sekali dengan para ulama kita ya. Apalagi berani bermusuhan dengan para ulama atau menghina dengan para ulama, itu termasuk dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah ya. Tinggal sedikit. Wal buhlu bima aujaballah, termasuk maksiat lagi itu kita kikir itu apa? Bakhil itu apa? Ya nyengit itu loh. Bahasa Jawanya nyengit ya, medit ya, kikir, medit, bakhil, pelit ya, dengan apa yang telah diwajibkan Allah. Contohnya seperti ini. Orang itu kan kalau sudah punya harta ya, kemudian sudah sampai nisab, itu kan wajib zakat. Nah, ini kemudian kita bakhil tidak mau mengeluarkan zakat. Ini namanya bakhil kepada sesuatu yang telah diwajibkan Allah. Ya, Allah kan telah mewajibkan orang-orang itu zakat fitrah ketika selesai puasa Ramadan. Keri-keri kamu tidak mau zakat, wes ora usah fitrah-fitrahan misalnya seperti itu ya. Padahal kamu termasuk orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah, kecuali kalau kamu tidak termasuk orang yang harus mengeluarkan zakat fitrah, mungkin malah bisa menerima zakat fitrah, tidak harus mengeluarkan. Tapi kalau sekarang ini sudah sulit kita cari orang yang tidak bisa melakukan zakat fitrah. Kan caranya kan macam-macam. Wis iso nampa zakat fitrah dulu, terus akhirnya kan di beras. Kemudian kita bisa melakukan zakat fitrah dengan beras yang sudah menjadi milik kamu itu. Seperti itu. Ya, jadi zakat dengan semua zakat yang wajib, kemudian orang itu bakhil, itu maksiat kepada Allah, berdosa. Kemudian wal khirsu, lan gerangsang itu apa ya? Bahasa Indonesia ini gerangsang itu apa? Gerangsang itu yo semangat tapi berlebihan ya, semangat berlebihan. Makan itu nek semangat kan api, tapi nek semangat sampai berlebihan itu kan menjadi itu geragas. Ya akhirnya menjadi kroso ya. Ya bahasa Jawa ini itu geragas ya. Wal khirsu, tapi ini yang dimaksud apa? Semangat dalam masalah hal-hal keduniaan ya. Itu juga termasuk tidak boleh. Ya kita boleh ya mencari dunia itu boleh, memang kita kan hidup di dunia. Wajar sewajarnya itu tidak apa-apa. Ya, kita senang pada dunia itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita senang dengan dunia, kita semangat, lebih semangat lagi sampai melupakan apa? Akhirat. Ini yang tidak boleh kan seperti itu. Kemudian wal istihanatu bima azzamallahu ta'ala, menghina dengan apa yang telah dimuliakan Allah. Sesuatu yang telah dimuliakan Allah kemudian kita hina, itu juga perbuatan maksiat, dosa kepada Allah. Allah itu menghormati Al-Quran ya. Ya, kemudian kita menghina Al-Quran, ini juga perbuatan dosa dan maksiat. Ya,
Allah memuliakan tempat-tempat ibadah, kemudian kita menghina tempat-tempat ibadah itu dengan berbagai cara, misalnya mengkotori tempat-tempat ibadah atau berbuat yang tidak baik di tempat ibadah, di masjid misalnya, di mushola, itu namanya menghina satu tempat yang telah dimuliakan oleh Allah. Apalagi misalnya di Ka'bah. Ka'bah itu kan dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan orang Islam seluruh dunia, kemudian kita hina. Nah, itu juga termasuk perbuatan maksiat dan meremehkan juga, ya. Meremehkan, betasghir, meremehkan lima azamallahu min ta'atin, ya. Lima maring barang azama kang ngagungake sapa Allah Gusti Allah min ta'atin, nyatane saking ketaatan. Jadi ketaatan kepada Allah itu termasuk perbuatan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kamu menghina orang-orang yang taat, itu namanya perbuatan maksiat dan dosa. Al-Qur'anin, menghina Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kitabullah, ya. Kitabnya Allah yang mulia, ya, yang mulia. Kemudian kita menghina dengan Al-Qur'an itu, ya, itu perbuatan apa? Maksiat dan dosa. Au ilmin, menghina kepada ilmu, termasuk ilmu pengetahuan secara umum, ya. Ya, apalagi ilmu agama kamu hina, alah tauhid apa lah, ora usah tauhidan. Ya, itu kan menghina ilmu kamu, ya. Nah, ilmu secara umum matematika apa lah, rasa matematika ora paten, misalnya seperti itu. Itu termasuk meremehkan apa? Ilmu. Ini perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Aslinya semua ilmu itu kan dari Allah, ya, dari Allah itu. Matematika itu kamu jangan punya perasaan matematika tidak dari Allah, bukan. Matematika itu dari Allah. Buktinya di Quran ada qul huwallahu ahad. Angka 1 itu kan hitungan. Lah hitung itu kan matematika. Ya, di Quran kan banyak itu yang hubungan dengan apa? Angka-angka itu kan banyak. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna. Kamu boleh nikah perempuan dua. Wa sulasa wa ruba, nikah sampai 3 boleh. Wa ruba 4, 2, 3, 4 itu kan hitungan, kan matematika berarti. Nah, berarti kan sebelumnya matematika kan Allah dulu sudah punya matematika. Nah, kira-kira kita menghina apa? Ilmu pengetahuan, maka menghina ilmu termasuk perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Au jannatin, utawa menghina surga. Wong Islam ngomong surga, neraka, ora ana surga itu. Ini niat apa? Menghina kepada surga. Padahal surga itu miliknya siapa? Allah. Neraka juga miliknya Allah. Dan keduanya dibuat itu ada manfaatnya, ada gunanya. Neraka kanggo sapa? Ya, untuk orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa. Swarga kanggo sapa? Ya, untuk orang-orang yang taat dan berbuat yang baik. Saya kira sedikit yang saya sampaikan di malam hari ini dari kitab Surah Mutafik. Saya berharap semoga ada manfaatnya, ada berkahnya, dan sambil mengingatkan pada diri kita sendiri dan kepada kita semua, dan kita bisa merealisasikan, bisa mengamalkan, ya, supaya ini nanti bermanfaat untuk diri kita semua, ya, manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.